kesucian, jaga dirimu, jaga rumah tangga bosmu, jaga rumah tangga orang lain. Jangan sampai jadi pelakor. Kalau ada di antara kaum ibu, kaum wanita sekarang ini statusnya pelakor, tolong pensiun. Emangnya dapat uang pensiun, Pak? Surga. Berhenti. Berdoa. Sebentar ini berdoa. Tuhan, aku berhenti jadi pelakor. Putuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak patut kamu memiliki hubungan. Katakan kepadanya, hari ini PHK. Tutup. Tapi Pak, nanti saya nggak dapat masukan lagi Pak, nanti saya. Nggak masalah. Di Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saya membaca persoalan wanita yang punya 5 anak. Dari 5 suami. Waduh. Ini seperti perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Ini pasti cantik ini. Nikah, ribut, nikah lagi. Waduh. Benar-benar itu piala bergilir. Kalau ada yang begini berhenti. Berhenti. Kalau engkau sudah umur lalu sudah tidak punya suami, lebih baik gak usah menikah. Ayo kita pulang berkemas-kemas. Dan seringkali dalam acara Anda bertanya Alkitab menjawab, saya sering mengatakan, yuk Bu, saya ajak berkemas-kemas saja, yuk kita pulang ke surga. Gak seberapa kok senangnya hidup ini. Ayo saudara dan saya, kita semua, kita mau hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Secara moral jangan bikin salah. Jangan terikat percintaan dunia. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus, demikian firman Tuhan. Keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Doa kita begini, ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu Bapa. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku bersedia. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Kita harus memiliki gairah yang kuat, atau kata lain ambisi, tekad yang kuat untuk ini. Aku harus hidup suci. Jangan hanya menjadi orang baik. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dalam segala hal menyenangkan hati Allah. Nanti saudara belajar bagaimana melakukan kehendak Allah secara defensif sampai secara ofensif. Nanti akan saya sampaikan di kesempatan yang berbeda untuk hal ini. Ya, defensif dan ofensif. Ingatkan ini. Saya akan sampaikan di acara yang lain. Jadi defensif ini kita menolak untuk berbuat salah. Ofensif itu kita bertindak berbuat sesuatu
untuk memenuhi apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Ya, oke. Tapi sementara ini yang saya bicarakan adalah bagaimana punya niat, punya tekad, ya, untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Punya tekad, punya niat untuk hidup suci. Harus kita bakar dari diri kita. Kita nyalakan dari diri kita sendiri. Kita kobarkan dalam diri kita sendiri. Kita yang mengobarkan. Tidak bisa orang lain, bahkan Tuhan pun tidak. Kalau Tuhan yang mengobarkan, Tuhan jadi tidak adil. Kecuali kita minta Tuhan lebih mengobarkan. Tuhan tidak membuat orang hatinya terkobar mencintai Tuhan dan yang lain tidak. Tuhan bukan demikian. Setiap orang punya kesempatan untuk selamat. Setiap orang punya kesempatan untuk mengobarkan hatinya mencintai Tuhan. Kalau tidak, padam. Pak, gimana kalau orang tidak mengobarkan cintanya kepada Tuhan? Pasti cinta kepada yang lain. Dan kalau hatinya dikobarkan cinta kepada dunia, sampai titik tertentu dia tidak pernah memiliki hati yang terkobar mencintai Allah. Wah, celaka ini. Kalau begitu celaka. Kalau sampai orang tidak memiliki gairah mencintai Tuhan, mati. Mati. Kok gitu Pak? Loh, pengen dengar firman Tuhan. Ayo, mari saya beritahu kepada saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Ya, saudaraku. 1 Korintus 16:22. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah. Jadi kita kobarkan cinta kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan membuat terkobar-kobar bertambah-tambah. Sampai kita tidak bisa mengasihi objek yang lain. Sampai kita berkata hanya Engkau. Ya. Tuhan, aku mencintai Engkau saja Tuhan. Sampai begitu. Tapi kalau kita mengobarkan hati kita untuk mencintai objek yang lain, sampai tidak bisa mencintai Tuhan. Ngeri kali saudaraku. Jadi kita mengobarkan cinta kita kepada Tuhan. Saudara pasti pernah mendengar lagu saya. Yang sudah sering dengar khotbah saya. Ku gores jiwaku. Untuk mencintaimu, ya kan? Kulabuhkan rinduku. Dipeluk hatimu. Kita yang mengobarkan. Kemarau hidupku tidak meredam. Gelora cinta kepadamu. Kubisikkan Tuhan aku mencintaimu. Jadi kita sendiri yang harus mengobarkannya, saudaraku. Menyalakannya. Dan kita mengupdate-nya, saudara. Sekarang saudara mau meletakkan hati ke objek yang lain, bisa. Tapi taruh di kepada Tuhan. Sekarang pasti ada ibu-ibu yang kecewa dengan keadaan. Kecewa terhadap suami, pasangan hidup, anak, mertua atau banyak hal. Engkau merasa gagal dalam hidup. Engkau merasa tidak meraih apa yang terbaik. Yang sudah mimpikan dari dulu. Sekarang pindahkan kerinduanmu. Untuk meraih kesucian. Meraih kekudusan. Saudara katakan itu. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Amin. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari katakan kulabuhkan rinduku. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu Tuhan Yesus.
yang Tuhan ku rasakan. Allah Israel Bapa di surga, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Yuk kita belajar yuk untuk berubah. Kita bertobat saudaraku. Dari semua kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Tekad untuk hidup suci, tekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus update. Memang iblis akan berusaha memadamkannya. Dengan menampilkan, menawarkan keindahan-keindahan. Manuver-manuvernya begitu cerdik, begitu licik. Dan kita bisa seperti istri Lot menoleh ke belakang. Tidak fokus. Maka inilah yang disebut perjuangan itu. Kita harus berkata, Tuhan tolong aku. Agar aku tetap waspada, beri aku hikmat. Maka saudara-saudara jangan tidak bertemu Tuhan. Setiap hari harus ada waktu bertemu dengan Tuhan. Jam 5 pagi saya selalu mengajak berdoa. Sebelum jam 5 pagi saya sudah bangun. Mungkin bisa ditampilkan kalau bisa ID dan passcode-nya. Ini ibu-ibu kaum wanita bisa foto, screenshot di foto. Lalu nanti minta anak, pak suami atau ibu sendiri bisa atau cucu untuk masuk di webinar ini. Minta tolong ya, nanti setiap pagi sebelum jam 5 saya sudah mulai masuk ya. Oke. Doa pagi jam 5 ya. Pagi waktu Indonesia Barat atau waktu Jakarta atau waktu Bangkok. Saya mengajak kita semua bertemu Tuhan. Oh, setiap pagi pasti ada tema-temanya. Hari ini kita menyembah, tema besok kita mengoreksi diri, tema besok berikutnya kita mengucap syukur atau kadang-kadang gabungan mengucap syukur.